Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu hadir ya di tengah-tengah para pemirsa sekalian untuk mengkaji kajian yang sangat istimewa. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menyambung pembahasan yang kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas hubungan kitab suci Al-Quran dengan Kristen Koptik, ya, apakah ada hubungan? Dan saat ini ada juga pemirsa yang bertanya atau menghubungkan juga, apakah ada hubungan ini antara kitab Weda orang Hindu dengan kitab suci Al-Quran? Nah, ini menarik ya pertanyaannya, mungkin Ustadz Ali bisa menjawab soal ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tema yang lebih spesial lagi, karena kita akan mencoba membedah relasi antara tradisi Arya dengan tradisi Semitik. Kalau kita bicara tradisi Arya, berarti kita sedang berbicara mengenai tradisi besar yang ada di Asia Selatan. India. Yang kita sebut wilayah Hindia. Atau kita sebut dalam bahasa kita dengan istilah Hindi. Sedangkan kalau kita membicarakan tradisi besar di belahan yang lain, kita mengenal dengan sebutan Semitik atau tradisi Timur Tengah. Jadi kalau kita belajar lebih serius, sebenarnya dua tradisi besar ini ada koneksitas. Baik Arya ataupun Semit di Timur Tengah itu ada hubungan, bukan hanya sekedar kontak budaya, tapi sekaligus kontak bahasa. Bahkan tradisinya dapat kita lacak melalui teks-teks kitab suci. Nah, kita kemarin pada pekan yang lalu sudah berbicara bagaimana kita menelusuri istilah yang termaktub di dalam Quran yang merujuk pada satu tokoh yang bernama Ilyas. Ternyata ada koneksitas dengan istilah yang dipakai dalam tradisi Kristen Koptik. Atau lebih tepatnya dalam bahasa Koptik disebut dengan istilah Elias. Dan dalam bahasa Quran menyebutnya Ilyas. Berarti dari sini kita bisa menjadikan itu semacam jembatan. Bagaimana Quran itu ketika turun sebagai pewahyuan itu menyapa satu komunitas pada eranya yang disebut sebagai komunitas Kristen Koptik. Dan dari situlah kita bisa menjadikan itu pijakan awal. Memang ada relasi antara Kristen Koptik dengan Quran itu sendiri. Dan itu melalui kajian filologi, yakni kajian istilah kunci yang ada di dalam Quran, khususnya istilah Ilyas. Nah, sekarang kita akan mencoba menelusuri apakah ada di dalam Al-Quran itu istilah-istilah yang merujuk pada tradisi Weda. Dan tentu saja ini agak asing di telinga kita. Namun, paling tidak kita bisa membaca satu dokumen yang ditulis oleh ulama kita, generasi terdahulu, yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis kitab tafsir yang besar, berjilid-jilid, dan itu dikenal dengan sebutan tafsirnya Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur. Sedangkan versi pendek, versi singkatnya, itu diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia, yakni yang disebut Tafsir Jalalain. Oh ya, Jalalain. Dari sinilah kita nanti merujuk kitab beliau yang diajarkan juga di pesantren, yakni kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab itu diberikan semacam list. Kalau saya sebut list itu sama dengan daftar. Daftar istilah-istilah atau bahasa Arabnya itu disebut mufradat, kata-kata penting yang sebenarnya termaktub dalam Quran tapi asal usulnya bukan asli bahasa Arab, tapi istilah asing yang kemudian mengalami proses Arabisasi. Dan itu terjadi sebelum Quran diturunkan. Jadi ketika Quran itu turun sebagai wahyu di muka bumi, sebenarnya istilah-istilah itu sudah akrab dalam tradisi bahasa Arab.
Tapi mereka pun tahu istilah-istilah itu sebenarnya Bukan. berasal dari bahasa non-Arab yang kemudian mengalami proses Arabisasi. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah satu kata kunci yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita mulai dari penelitian yang dilakukan oleh salah seorang tokoh orientalis. Tapi bukan berarti kita mengaminkan semua hasil risetnya. Kalau sesuatu itu bermasalah, kita akan coba validasi dan kritisi. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang orientalis, atau lebih tepatnya sebagai sarjana revisionis juga. Penulisnya adalah Arthur Jeffrey. Judulnya adalah The Foreign Vocabulary of the Quran. Ini kalau diterjemahkan, kosakata asing yang termaktub di dalam Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu bahasa Arab. Tetapi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Arthur Jeffrey, ada istilah-istilah asing yang ada muncul dalam Quran. Padahal Arthur Jeffrey itu bukan orang Arab ya, pinter dia. Beliau seorang orientalis, Barat ya. seorang pemikir dari Barat, dikenal sebagai sarjana revisionis pada masanya, dan sampai hari ini buku ini menjadi rujukan banyak orang. Tetapi apakah pemikiran ini sifatnya berdiri sendiri? Tidak. Tapi juga ada kesamaan temuan yang dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan ketika buku ini ditulis, saya juga mengkritisi karya ini. Karena di dalam karya ini tidak berbicara mengenai istilah-istilah asing yang termaktub dalam Bible. Dan saya menulis buku untuk menjadi pendamping karya buku ini. Dan buku saya judulnya Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Text. Maksudnya, ada istilah-istilah dari Weda, teks-teks yang termaktub dalam kitab Weda, atau istilah-istilah kunci yang termaktub di dalam kitab Weda, ternyata juga muncul dalam kitab Bible, yang termaktub dalam kitab Torah, yang termaktub dalam kitab Targum, ataupun yang termaktub di dalam kitab-kitab tradisi Yahudi, bahasa Ibrani, ataupun bahasa Aram. Saya kupas dalam buku ini. Tapi ini untuk membuktikan bahwa bukan hanya Al-Quran yang ada istilah-istilah asing yang mengalami proses Arabisasi, tapi juga ada istilah-istilah asing yang juga mengalami proses Ibranisasi. Makanya dua buku ini saya anggap layak untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, dalam konteks ini saya mencoba menelusuri satu atau beberapa kata yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan juga saya singgung yang termaktub dalam Bible. Salah satu contohnya sebagai bahan awal diskusi kita, ternyata di dalam kitab Targum, terutama di dalam kitab Targum Yonatan, itu ada istilah Hindea. Saya tulis dalam buku ini. Jadi tertulis Hindea, tertulis dengan huruf Ibrani, tapi kalau dibaca itu bahasa Aram, yakni istilah Hindea. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani itu sendiri tertulis dengan istilah Hoddu, yang dalam bahasa Yudeo-Arab atau kalau kita kenal dengan istilah bahasa Arab tapi versi Ibrani hurufnya itu disebut dengan istilah Al-Hindi. Istilah-istilah yang saya sebut tadi itu termaktub bukan dalam kitab Weda, tapi termaktub di dalam kitab tradisi agama-agama Semitik, khususnya dalam tradisi Ibrani. Oke? Nah, saya akan coba lacak satu kata yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita akan mulai dari istilah jinni. Ya. Tentu saja Pak Edi tahu apa itu jinni. Saya bacakan di dalam Al-Quran saja dulu, supaya nanti kita bisa mencoba untuk menelusurinya. Di dalam Al-Quran ini ada ayat yang berbunyi begini. Ini termaktub di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr itu surah urutan yang ke-15.
Di ayat yang ke 50, ini ayat yang ke-25 ya. Ya, ayat yang ke-25 atau 27. Di sini tertulis wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan itu kalau diterjemahkan itu sama dengan jin. Jadi versi bahasa Arab cara pelafalannya bisa disebut al-jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan dia telah ciptakan dia telah ciptakan sebelumnya dari api yang menyala-nyala. Jadi jan itu diciptakan dari api. Di ayat yang lain ataupun di surah yang lain misalnya kita bisa baca begini. Saya ambil contoh di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ini surah urutan ke-18. Di ayat yang ayat yang ke-50. Ini ada ungkapan demikian ayat Quran. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Maksudnya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, dan dia telah berbuat fasik atas perintah Tuhannya. Jadi disebut al-jinni, atau lebih tepatnya disebut jinni. Kalau tadi cara pelafalannya disebut al-jan, jinni, itu maksudnya sama. Kita rujuk kembali di dalam Al-Quran, yakni surah Al-A'raf. Kalau disebut surah Al-A'raf secara harfiah itu maknanya tempat atau makom yang tertinggi. Jadi ini tempat yang mulia, bukan tempat yang biasa saja, tapi tempat yang sangat mulia. Berarti kedudukannya pasti mulia. Dan di surah urutan ke-7 ini, saya bisa mulai dari teks ayat yang ke-12. Mungkin bisa dicek. Saya rujuk dulu ya. Di sini ada ungkapan demikian. Ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Perhatikan di sini. Thumma qulna, kemudian kami berkata lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblisa, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, dia termasuk dari yang tidak bersujud. Kemudian qala, Tuhan berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menyebabkan engkau tidak bersujud atas perintahku kepadamu? Qala, telah berkata yang tidak bersujud tadi, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia, khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini ucapan siapa? Ini ucapan yang disebut jinni. Jinni tadi memproklamirkan diri bahwa dia ana khairum min, aku lebih baik daripada dia, khalaqtani min nar, karena aku telah diciptakan dari api. Ringkasnya ayat Quran ini ada indikasi bahwa jinni itu diciptakan dari api. Pertanyaannya, apakah istilah jinni itu asli bahasa Arab atau bukan? Tapi menariknya Pak Edi, antara jinni, jannah artinya surga.
itu ada koneksitas makna. Hambanya disebut jinni, sedangkan dia berada di tempat tinggi, yakni jannah. Itulah sebabnya Quran menyebut dengan sebutan makom, tempat istimewa itu disebut al-a'raf, tempat yang tertinggi. Berarti ini hamba yang biasa atau hamba yang luar biasa? Luar biasa. Hamba yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, istilah jinni itu apakah memang berasal dari tradisi Arya? Dalam penelusuran yang saya lakukan, ternyata istilah jinni itu diambil dari kata geni. Geni. Geni itu apa? Api. Bahasa Dalam Jawa. bahasa Persia. Bahasa Jawa geni. Dalam bahasa Jawa itu geni, Iya. tapi asal usulnya bukan bahasa Jawa. Kita bisa baca kamus yang ditulis oleh Grieche. Ini kamus yang ditulis dan diterbitkan tahun 1910. Saya punya di rumah. Judulnya Javans Nederlands Handwoordenboek. Kamus bahasa Jawa, dan ada terjemahan penjelasan dalam bahasa Belanda. Ternyata ditelusuri, istilah geni itu diadopsi dari bahasa Arya, dari bahasa Parsi atau bahasa Persia, dari kata geni. Dan dari istilah geni itu kita bisa telusuri lebih jauh, ternyata dari bahasa Sangsekerta, yakni dari kata agni. Jadi kesimpulan sederhana, bahasa Quran menyebut geni itu sebetulnya hamba yang diciptakan dari api. Sedangkan istilah geni dalam bahasa Persia itu maknanya adalah api, dewa api. Sedangkan dalam bahasa Sangsekerta, Agni itu adalah dewa api. Apakah ini kebetulan? Bukan ada sesuatu yang sifatnya kebetulan, tapi perlu penelusuran lebih lengkap lagi. Saya berani berkata demikian karena apa? Kalau ditelusuri, memang istilah Agni itu arti harfiahnya adalah api. Dan ini saya tulis di sini. Di dalam karya saya yang judulnya Aryo-Semitic Philology ini. Jadi kalau disebut Agni, ini diambil dari bahasa Hindi, kemudian dari bahasa Sangsekerta, Agni. Dan ini merupakan istilah Vedic Sanskrit. Maksudnya Vedic Sanskrit itu dari bahasa kitab suci Veda. Ya. Dan Claire Tisdale, dia menulis buku bahwa istilah geni itu istilah Avestik. Apa itu Avestik? Avesta, kitab suci agama Zoroaster. Kitab Weda, kitab suci agama Hindu. Antara kitab Avesta dengan kitab Weda itu 11-12. Karena sama-sama berasal dari tradisi Arya. Hanya saja bedanya, dalam bahasa Sangsekerta disebut Agni, dalam bahasa Persia itu disebut Geni. Tapi merujuk pada oknum yang sama. Agni, Geni. Dan itu bukan pernyataan saya, tapi itu pernyataan Claire Tisdale. Dan ini seorang pakar yang juga paham mengenai koneksi tradisi agama-agama dalam konteks agama Arya dan agama-agama Semitik. Jadi saya hanya menegaskan saja bahwa istilah Agni dalam bahasa Sangsekerta ada hubungan dengan istilah Geni dalam kitab suci Avesta yang disebut dengan istilah Avestic Writings, tulisan-tulisan suci dari tradisi Avesta Persia. Dan ini merujuk pada agama Zoroaster. Pak Edi tahu agama Zoroaster? Yang kita kenalkan selama ini ada Hindu, Buddha. ada Buddha, ada Jain, ada Sikh. Ini semua tradisi Arya. Tapi jangan lupa ada juga yang disebut Zoroaster. Kalau Zoroaster bukan bahasa Sangsekerta, tapi bahasa Persia. Tapi ingat, bahasa Persia itu ada kedekatan dengan bahasa Sangsekerta. Misal, kalau saya sebut bahasa Sangsekerta itu Barata. Di Surabaya kan ada Jalan Barata. Barata artinya saudara laki-laki.
Jadi kalau ada istilah Baratayuda berarti perang saudara. Maksudnya perang saudara laki-laki. Sedangkan dalam bahasa Persia tidak disebut Barata, tapi disebut brother. Brother itu artinya saudara laki-laki. Dalam bahasa Inggris disebut brother. Nah, di sini menjadi bukti bahwa antara bahasa Sangsekerta dengan bahasa Persia itu 11-12. Sama dengan kalau kita menyebut istilah Shindu dalam bahasa Sangsekerta. Sedangkan dalam bahasa Persia disebut Hindu. Jadi S menjadi H ya. Menjadi H. Jadi S bahasa Sangsekerta bergeser menjadi H dalam bahasa Persia. Atau saudara kita di Malaysia menyebutnya berubah menjadi huruf H dalam bahasa Persia. Itulah sebabnya Shindu menjadi Hindu. Sapta itu 7 dalam bahasa Sangsekerta. Dalam bahasa Persia menjadi Hapta. Itu seperti bahasa Sanskerta Persia itu lebih tua mana dengan Arab ya? Kalau kita telusuri ya, berdasarkan kajian filologi, bahasa Arab itu ada istilah-istilah asing. Bahasa Ibrani juga ada istilah-istilah asing. Tapi pertanyaannya, kalau bahasa Sangsekerta ada tidak istilah-istilah asing yang termaktub di dalamnya? Sejauh ini saya tidak menemukan satupun istilah asing dalam bahasa Sangsekerta. Berarti lebih tua dia. Sehingga saya punya kesimpulan, dan bukan hanya saya, banyak para filolog dan termasuk ahli linguistik yang mengatakan bahwa bahasa Sangsekerta ini kemungkinan adalah bahasa yang lebih tua dibanding bahasa-bahasa Semitik. Karena bahasa Semitik justru banyak terdapat istilah-istilah asing. Tadi kan sudah saya katakan di awal bahwa bahasa Ibrani itu juga ada pengaruh bahasa asing. Saya sebutkan dalam buku ini, termasuk istilah Hindea. Kalau di dalam kitab Targum Ibrani, Targum versi Ibrani, versi orang-orang Yahudi maksudnya, itu ada istilah Hindea, berarti ini ada koneksitas, ada hubungan pengaruh dari tradisi Arya. Nah, dalam konteks ini pula ketika saya sebut istilah Agni, bahasa Sangsekerta, kemudian istilah Geni dalam bahasa Persia, ternyata dalam bahasa Quran menjadi Jinni. Api. Dan apakah itu kebetulan? Ternyata tidak. Apa yang saya sebutkan tadi merujuk pada Claire Tisdale, sangat tegas dia berkata bahwa istilah Agni dan Geni itu memang ada hubungan, dan itu merupakan bagian dari tradisi Arya, khususnya dalam tradisi agama Zoroaster. Dan itu dikuatkan pula dengan seorang pemikir Yahudi yang namanya Abraham Geiger. Ternyata di dalam kitab yang disebut kitab Ester, pasal 1 ayat yang kedua, muncul juga istilah Geni di dalam tradisi kitab suci Ibrani. Berarti kalau begitu, bukan hanya termaktub di dalam Quran istilah Geni itu, tetapi juga termaktub di dalam Bible Ibrani. Hanya saja pelafalan di dalam versi Quran menyebutnya dengan istilah Jinni. Dan itulah sebabnya mengapa istilah Geni atau Jinni itu mengandung satu makna yang sama, yakni apa? Api. Nah, kita rujuk di dalam kitab orang-orang Hindu sendiri. Ini salah satu kitab suci dari tradisi Hindu yang namanya kitab Bhagavad Gita. Ini saya berikan yang versi bahasa Sangsekerta dan sekaligus bahasa Indonesia. Kita misalnya ya, rujuk apa yang tertulis di dalam kitab ini. Pak Edi harus tahu, kitab-kitab suci Hindu itu bukan hanya Bhagavad Gita, tapi ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ada Smriti Veda, ada kitab Upanishad, ada kitab Purana. Kitab Purana itu ada dibagi-bagi lagi. Kitab Brahma Purana, Brahmanda Purana, Wisnu Purana, kemudian Srimad Bhagavatam Purana, dan ada juga
Agni Purana. Kalau Agni Purana berarti ini bicara mengenai api atau bukan? Api, ya. Api. Jadi ini bicara mengenai kisah berkaitan dengan dewa api yang disebut Agni. Makanya disebut Agni Purana. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita, dalam sloka yang ke-8 ayat yang ke-24 disebutkan begini. Ini kan ada teks aslinya ya, tertulis dalam bahasa Sangskerta menggunakan aksara Deva Nagari. Pak Edi tahu apa maksudnya Deva Nagari? Deva Nagari itu dari dua kata, Deva dan Nagari. Deva berarti dewa. Nagari berarti tulisan dewa. Itu maksudnya. Dan di sini tertulis Agnir Jyotir Aha Sukla Sanmasa Utarayanam Tatra Prayata Gaccanti Brahma Brahma Vidojana. Nah, ini ekspresi bahasa Sangskerta. Tulisannya itu dari kiri atau dari kanan? Dari kiri ke kanan. Dari sama ini, dengan Arab itu ya. Dari kiri ke kanan itu tradisi Arya. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri tradisi Semitik atau Timur Tengah. Makanya kalau kita menulis bahasa Ibrani ataupun menulis bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kanan kiri. Sedangkan kalau menulis dalam aksara Devanagari atau bahasa Sangskerta dari kiri ke kanan. Saya tidak tahu kenapa yang satu dari kiri ke kanan, yang satu dari kanan ke kiri. Apakah itu kebetulan? Bukan diskusi kita hari ini. Nah, perhatikan, ketika menyebut Agnir Jyotir Aha Sukla, itu disebutkan satu nama dewa yang disebut Agni. Makanya disebut Agni. Apa di sini? Api. Api. Jadi istilah Agni itu api, Jyoti itu cahaya, Aha itu siang, Sukla 2 minggu yang putih. Jadi ini terjemahan kata per kata. Nah, itulah sebabnya kalau kita belajar dari konteks kajian filologi itu memang lebih mendalam karena kita belajar kata demi kata, word by word. Dan di situ kita semakin memperkaya perspektif. Jadi sekali lagi, di dalam bahasa Sangskerta istilah Agni itu artinya api, berarti itu merujuk pada dewa api. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah jinni itu adalah api. Dan dia tercipta dari api. Hanya saja dalam bahasa Arab disebut dengan istilah jinni dan dia diciptakan dari nar, artinya api. Dan dalam konteks ini tidak ada beda sebenarnya kalau dihubungkan dengan para malaikat itu sendiri. Iya, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya ya. Cahaya dengan api itu 11-12. Iya. Sedangkan dalam bahasa Sangskerta, malaikah itu disejajarkan dengan dewa. Ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Kenapa dalam bahasa Sangskerta itu disebut dengan istilah deva? Deva. Kalau dewa itu bukan sesuatu yang maha. Karena mereka ini diciptakan. Levelnya seperti malaikat-malaikat gitu. Levelnya sama dengan malaikat. Sedangkan yang disebut Mahadeva, Mahadev itu Tuhan itu sendiri yang mutlak. Yaitu disebut Brahman. Sedangkan dewa-dewa yang disebutkan namanya itu ada Dewa Agni, kemudian Dewa Varuna. Itu adalah yang diciptakan, tapi mewakili dan memiliki kuasa departemental. Ya, seperti malaikat-malaikat ini ya. Ya, jadi sebetulnya konsepnya itu ada kedekatan Pak Edi antara tradisi Arya dengan tradisi Timur Tengah, Semitik. Pak Edi harus punya pemahaman begini. Tradisi Arya itu ada yang disebut Tuhan yang mutlak. Tuhan yang mutlak ini menciptakan para dewa. Iya. Para dewa ini salah satunya adalah Dewa Agni, Dewa Varuna, Dewa Mitra, dan lain sebagainya. Ya, saya sebut misalnya Dewa Agni dan Dewa Varuna. Itu ciptaan. Bagi tradisi Hindu itu ciptaan. Dan ini konsepnya sama dengan para malaikat. Malaikat. Ada malaikat yang mengatur ini ya. Iya, dan para dewa itu mengatur bagian-bagian tertentu. Ada dewa hujan, ada dewa angin, perang juga ada dewa perang,
ada dewa macam-macam. Dan dalam bahasa Timur Tengah, dewa-dewa yang sifatnya departemental kan tidak disebut dewa, tapi disebut malak. Kalau bahasa Ibrani-nya kan disebut malak. Apa arti malak? Yang punya kuasa. Tapi kuasa ini adalah sifatnya departemental. Ada yang menciptakan tadi. Iya, departemen artinya apa? Bagian-bagian. Bagian itu. Jadi konsep asalnya itu sama sebenarnya. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan itu. Hanya bahasanya saja yang beda. Berarti kalau kita mengatakan Hindu menyembah banyak Tuhan, beda, salah berarti itu. Sebetulnya bukan menyembah banyak Tuhan, tapi mereka mengajarkan dewa-dewa ini memiliki kuasa yang telah diamanahkan oleh Brahman itu sendiri. Yang Mahadev tadi. Yang Mahadewa. Dan Tuhan sendiri yang menciptakan. Dalam tradisi Islam kan disebut Allahu nurus samawati wal ard. Dia adalah cahaya yang dia tidak bisa digambarkan, tapi dia menciptakan para malaikat untuk mewakili kuasa departemental tadi. Ya. Masing-masing punya departemen. Ini menariknya soalnya Hindu ini kan lebih dulu ada dari agama Semit ya. Ya, kalau kita mau jujur ya, antara tradisi Hindu dengan tradisi Islam memang lebih dulu Hindu. Sama Ibrani, antara Yahudi. Tradisi Hindu dengan tradisi Yahudi lebih dulu Hindu. Oh, iya. Saya ambil contoh ya, sebentar. Saya suguhkan di sini juga hasil temuan saya itu berkaitan dengan istilah-istilah bahasa Sangsekerta yang masuk dalam tradisi tradisi Ibrani. Bentar, saya tunjukkan dulu supaya bisa menjadi bukti. Kalau misalnya kita lihat di dalam teks ini, dalam teks yang disebut, misalnya ya, saya ambil contoh saja ini. Saya buka di buku saya halaman 48. Saya ambil contoh misalnya. Di dalam kitab Ester, pasal 1 ayat yang ketiga. Itu kan versi bahasa Ibraninya dan ditulis dengan huruf Ibrani, tertulis partemim. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada istilah partemim. Itu bisa dirujuk kitab Ester pasal 1 ayat 3 atau pasal 6 ayat 9. Ternyata ini ada kaitan dengan bahasa Sanskrit, yakni istilah pratama. Pratama itu artinya yang pertama. Sedangkan partemim juga yang pertama. Sedangkan dalam bahasa Persia disebut pardom. Kajian seperti ini tidak pernah dibahas. Pratama juga masuk ke dalam bahasa Indonesia juga. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, kita sebut istilah pertama. Kamu anak yang keberapa? Kamu anak yang pertama. Sama dengan anak sulung kan? Iya. Jadi pertama itu bukan asli bahasa Indonesia. Pratama. Ternyata itu diadopsi dari bahasa Arya, khususnya dari bahasa Sangsekerta, yakni dari kata pratama. Sedangkan dalam bahasa Ibrani muncul kata partemim. Pertanyaannya, kalau dalam bahasa Ibrani ada istilah asing yang kemudian mengalami proses Ibranisasi, berarti bahasa Ibrani itu asli atau kecampuran dengan istilah-istilah asing. Tercampur. Iya. Apalagi kalau kita lihat kitab Ester itu tidak ditulis di kawasan Timur Tengah, tapi ditulis di kalangan wilayah Arya. Oh iya. Ya kan? Ini baru satu contoh yang bisa saya berikan penjelasan. Yang kedua, saya ambil contoh yang kedua. Istilah Pardes. Dalam bahasa Ibrani tertulis Pardes. Ternyata istilah Pardes itu bukan asli bahasa Ibrani. Dalam Quran juga ada istilah Firdaus. Oh, surga. Artinya surga. Ya kan? Pertanyaannya, apakah istilah Firdaus dalam Al-Quran itu asli bahasa Arab? Bukan. Siapa yang mengatakan begitu? Saya? Bukan. Yang mengatakan bahwa Firdaus dalam Quran itu berasal dari bahasa Persia, itu adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan sekaligus beliau juga menegaskan ada juga dalam bahasa Ibrani, yakni kata
Pardes itu sendiri. Tapi ingat, bahasa Ibrani bukan ori bahasa Ibrani. Udah kecampuran Pardes tadi. itu, tapi dari bahasa Sangsekerta, dari kata Pradesh. Pradesh. Makanya sampai sekarang di India ada istilah Uttar Pradesh. Uttar itu utara, Pradesh Sorga. sorga. Sorga Dari betul. sorga yang terletak di wilayah utara. Ya, kemudian kita bisa lihat dalam bahasa Persia itu Paridaida, dalam Avestan itu menjadi Paridaiza, dan ini juga disebutkan di dalam karya yang ditulis oleh Arthur Jeffrey ini, The Foreign Vocabulary of the Quran. Saya tunjukkan ya, supaya saya tidak dianggap mengada-ngada, maka saya perlu penjelasan di sini. Nah, lihat nih kata Firdaus. Nah, ya kan? Firdaus. Ini kalau di bahasa Inggris menjadi apa? Paradise. Paradise. Bahasa Inggris itu menyebut paradise itu bukan asli bahasa Inggris. Iya, campuran juga. Itu adopsi. Dari bahasa apa? Dari bahasa teks-teks suci ini. Terutama yang mengadopsi dari bahasa Ibrani. Iya. Atau dari bahasa Yunani. Paradeiso. Dalam bahasa Yunani kan disebut paradeiso. Paradeiso. Kalau bahasa Persia menyebut paradeiza. Sedangkan dalam bahasa Arab menjadi Firdaus, dalam bahasa Ibrani menjadi Pardesh. Dan ingat di sini, ini ada penjelasan ya, disebutkan nama kitab-kitabnya ini. Salah satunya adalah Al-Jauhari yang artinya Firdaus itu bustan. Apa itu? Taman. Selain itu disebutkan juga bahwa Pardes itu juga ada dalam bahasa Ethiopia. Dan bahasa Ethiopia itu kan bahasa Semitik juga. Tetapi ingat, istilah ini juga ada kaitan dengan bahasa Yunani. Dan Imam As-Suyuti juga menyebutkan itu. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Persia, istilah-istilah itu muncul. Ini baru istilah Firdaus. Istilah yang lain, yakni lawan kata dari istilah Firdaus, yakni Jahannam. Jahannam itu juga bukan asli bahasa Arab. Oke? Dan itu adalah istilah mu'arrab, istilah asing yang mengalami proses Arabisasi. Dan dalam konteks ini, Arthur Jeffrey juga menjelaskan kata Firdaus berasal dari bahasa Persia, yang kemudian masuk juga dalam bahasa Ibrani. Kita bisa baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tulisan As-Suyuti, dan juga Ibnu Athir dalam kitabnya Nihaya. Ini salah satu contoh yang termaktub di dalam karya Arthur Jeffrey. Jadi saya mengatakan demikian itu bukan mengada-ngada sebenarnya. Tapi ini bisa ditarik kesimpulan besar bahwa istilah jinni, geni, atau agni itu semua ada relasi. Agni itu bahasa Sangsekerta, geni itu bahasa Persia, jinni itu bahasa Arab, yang maksudnya sama dengan fire, the fire, artinya api. Dan orang-orang Hindu menyebut dewa api, Agni Hotra misalnya. Dan yang lain, misalnya istilah Firdaus, ternyata juga ditemukan dalam Quran, ditemukan juga di dalam kitab Ibrani, yakni istilah Pardesh. Ternyata dalam bahasa Sangsekerta ada istilah Pradesh. Berarti ajaran soal sorga dan neraka itu sejak zaman Hindu sudah ada? Sudah ada. Makanya kalau kita kemarin belum bahas ya, seorang tokoh yang bernama Ilyas dalam Quran, itu kan dia diangkat ke langit. Dijemput sama kereta api. Kereta kuda kalau berapi. Dijemput dengan kereta kuda yang berapi, bukan naik kereta api, tapi kereta kuda yang berapi. Itu juga termaktub di dalam kitab Perjanjian Lama. Oh, iya, bukan dari Hindu. Kalau dalam Hindu itu tokohnya bukan Elia, Krishna ya. tapi tokohnya adalah Yudhistira. Oh, Yudhistira ya. Yudhistira. Yang naik kereta kuda itu naik ke surga. Naik kereta yang terbuat dari api dan naik ke surga. Makanya disebut parwa yang terakhir mengisahkan mengenai Yudhistira yang naik ke surga itu disebut sebagai
Swarga Rohanika Parwa. Disebut Swarga Rohanika Parwa. Jadi Parwa itu artinya episode. Jadi Parwa itu episode. Episode yang berbicara mengenai tokoh yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses kematian. Oh, iya. Jadi kalau kita bicara seperti ini, kita tidak menghujat agama, tapi justru mencari benang merah antar agama. Ternyata Islam ada koneksitas dengan tradisi Ibrani, ada koneksitas dengan tradisi Hindu. Dan semuanya itu merujuk pada kisah yang sepadan. Hanya saja tokohnya berbeda. Apakah ini maknanya memang peristiwa itu berulang, bukan hanya sekali peristiwa, tapi berulang dalam banyak peristiwa, tokoh-tokohnya tentu saja berbeda, atau memang ini mengisahkan satu peristiwa yang sama, tapi menggunakan tokoh-tokoh yang berbeda. Nah, ini menjadi diskusi hangat di kalangan para pengkaji agama-agama. Seperti Nabi Nuh itu juga di Hindu juga ada. Nah, saya belum jelaskan, tapi pada suatu saat nanti kita akan jelaskan itu. Ternyata peristiwa banjir besar bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga termaktub dalam kitab Bible atau Alkitab Ibrani. Bahkan termaktub juga di dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana. Dan itu kitab agama Hindu. Manu itu ya? Iya. Jadi pertanyaannya begini kadang-kadang Pak Edi, yang harus kita luruskan. Apakah betul Al-Quran itu menjiplak Bible? Ini kan harus hati-hati pernyataan itu. Kalau seandainya Al-Quran dikatakan menjiplak Bible, pertanyaannya, lalu kitab Bible menjiplak apa? Iya, kitab Hindu juga ada. Kitab Hindu lebih tua dibanding Bible. Kalau dikatakan Al-Quran dianggap menjiplak Bible, kalau begitu kitab Weda menjiplak kitab apa? Nggak ada. Kan tidak mungkin. Tertua dia soalnya. Karena dia yang tertua. Jadi di sini ada mata rantai sebenarnya. Jadi ada pembelajar Islamologi yang tidak cerdas mencoba untuk mengkaitkan Islam dengan Bible, tetapi mereka lupa Bible itu sebetulnya ada koneksitas dengan apa? Tentu saja dengan yang lebih tua. Yang lebih tua, dan Iya. itu adalah kitab Weda. Tapi mereka mungkin karena tidak belajar bahasa Sanskerta, tidak belajar kitab Weda, sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan itu. Kalau saya berani, mau Quran dikritisi, kita justru tidak ada problem. Kenapa? Karena semua agama ini ada koneksitas. Yang menjadi masalah begini, kalau semua agama ini ada koneksitas, berarti itu sumbernya pasti satu. Betul. Kalau tidak ada koneksitas, berarti dari sumber yang berbeda. Ternyata dalam pembuktian seperti ini, sumbernya sepertinya merujuk pada sumber yang sama. Bahkan istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, jinni, agni, geni, termasuk juga firdaus, pardes, pardeso, paradise, semua itu membuktikan dari sumber yang sama. India itu menarik ya, soalnya ada berita juga Yesus juga pergi ke sana ya. Sebetulnya iya, cuman ini kan tidak perlu kita bahas pada season ini. Tapi kalau kita mau, itu ditelusuri semua, kisah-kisah itu memang berasal dari sumber yang satu. Contoh misalnya, karena kita konsentrasinya kan bicara soal agninya. Tapi kalau saya boleh menambahkan, kisah mengenai Musa yang membelah lautan. Itu kan sama seperti Krishna membelah sungai Yamuna. Iya. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Itu kan sama dengan Sri Krishna berjalan di atas air. Betul. Kemudian Krishna menghidupkan orang mati. Yesus juga menghidupkan orang mati. Pertanyaannya, mana yang lebih tua? Iya. Jadi kalau semua itu dibahas, ada kedamaian, tidak merasa paling benar. Yang sama biarkan sama, yang beda biarkan beda. Yang sama apanya? Kisahnya sama. Yang beda apanya? Tokohnya yang beda. Iya, tapi saya pernah mendengar itu tokoh Kristen mengatakan justru ya cerita-cerita yang di Hindu itu menjiplak dari Bible. Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena ini lebih tua tradisinya. Iya, mereka mungkin nggak belajar sejarahnya itu. Secara sederhana saja, Pak Edi, kan tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya di dalam bahasa Ibrani ada istilah ini kan, istilahnya jelas tuh.
Apa itu? Partemim. Ini tertulis dalam kitab Ester. Silakan cek. Tulisannya Ibrani, kalau dibaca Partemim. Partemim itu artinya yang pertama. Dan dalam bahasa Sangsekerta, Pratama. Artinya yang pertama. Kalau itu asli bahasa Ibrani, seharusnya tidak tertulis Partemim. Tapi apa? Tertulis apa? Harishon. Atau Rishonim. Ibraninya Harishon. Iya, Rishon yang pertama. Jadi yang pertama itu Rishon seharusnya. Indonesia jadi pertama. Iya, atau Ehad. Itu Satu. yang pertama. Tapi kenapa di sini pakai istilah Partemim? Partemim. Ini membuktikan bahwa pengaruh bahasa tradisi Arya itu sangat kuat dalam tradisi Ibrani. Sekarang kalau ada yang menuduh bahwa Quran itu pengaruh dari tradisi Hindu, pengaruh dari tradisi ini, tradisi itu. Lalu bagaimana dengan Bible? Ada pengaruh seperti ini. Kenapa nggak diungkap? Ini kan namanya tebang pilih. Iya. Itu berarti kejujuran ilmiah atau tidak? Tidak ada kejujuran ilmiah. Selama saya memberikan kajian, selalu saya bahas apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau Quran ada istilah-istilah asing, harus diakui memang ada. Dan itu mengalami proses Arabisasi. Wajar, tidak ada masalah. Dan yang berkata bukan Pak Ali. Dan yang berkata bukan saya. Salah satu ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menegaskan itu. Dan dalam tradisi Yahudi juga sama. Ketika saya buktikan, ada pengaruh-pengaruh bahasa Sangsekerta dalam tradisi Bible, Ibrani, ya. yakni Bible. Pertanyaannya sederhana Pak Edi. Kenapa ya di dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah asing, mu'arrab kalau bahasa kerennya itu, istilah yang bukan Arab kemudian terarabkan melalui proses Arabisasi. Karena kita tahu Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Quran itu untuk menyapa bangsa-bangsa lain. Semesta. Bayangkan ya kalau seandainya Pak Edi itu orang Hindu. Saya bisa bayangkan ya, orang Hindu akrab dengan membaca kitab Weda, akrab juga dengan istilah-istilah bahasa Sangsekerta. Ketika saya membaca Quran, kemudian muncul kata Malakaini bibabila Haruta wa Marut. Ketika menyebut Harut dan Marut, Pak Edi itu langsung matanya terbelalak. Kok bisa begitu? Karena di dalam kitab Weda ada istilah Harut, Marut. Lalu terjadi apa? Terjadi keheranan. Ini kenapa ya dalam Quran ada istilah Harut, Marut? Di Hindu juga ada. Padahal itu kitab Quran bahasa Arab. Tapi kenapa ada istilah Harut, Marut? Itu kan berarti terpanggil jiwanya. Pak Edi terpanggil jiwanya. Karena memang seruan Quran itu menyapa bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang-orang Non-Arab. non-Arab. Kalau kemarin dari Kristen Koptik. Nah, makanya ketika Quran menggunakan istilah Ilyas, yang terpanggil itu adalah orang-orang Kristen Koptik. Iya. Ketika menyebut Salamun ala Ilyasin, Ilyas, yang terpanggil itu bukan orang Kristen Protestan. Yang terpanggil itu bukan Kristen Jawi Wetan. Iya. Yang terpanggil bukan Kristen Batak Huria. Tapi yang terpanggil adalah Kristen Ortodok Koptik. Dari Karena Warakoh itu. ada istilah Elias, ada istilah Ilyas. Jadi disitulah ada getaran di situ. Dan tokohnya Warakoh itu. Dan tokohnya Warakoh waktu itu. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan ketika Quran itu mengandung banyak istilah-istilah asing dan itu dalam berbagai bahasa dan bahasa-bahasa yang dimaksud itu bagian dari kitab suci mereka masing-masing, berarti Quran itu ketika diwahyukan itu sekaligus menghubungkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, itulah sebabnya kenapa sahabat Nabi itu bukan hanya orang Arab. Sahabat Nabi itu ada orang Ethiopia. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Ada orang Persia, yakni Salman Al-Farisi. Itu menjadi bukti bahwa Quran itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk mereka semua yang asalnya pengguna penutur bahasa Persia, penutur bahasa Ethiopia, penutur bahasa Ibrani, semua bisa tercover di situ. Makanya satu-satunya nabi yang para sahabatnya itu bukan hanya di kalangan mereka, tapi juga
Dari luar itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan eksklusif satu. Nah, dari situlah fungsinya. Kenapa saya menulis buku ini supaya apa? Supaya tahu bahwa Al-Quran itu ada koneksitas dengan kitab-kitab lain. Bahkan ada hubungan antara bahasa Quran dengan bahasa kitab-kitab suci yang lain. Ini masih dijual di online ya? Masih, tapi belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris semua. Oh, masih bahasa Inggris. Tapi ini sudah menyebar di Jepang, di Azerbaijan, di Jerman, Stuttgart, Belanda, di Prancis, di Malaysia, Indonesia. Sudah menyebar. Masih bahasa Inggris ya? Mungkin 1 tahun lagi saya terjemahkan ini. Belum selesai. Belum ada waktu. Saya kira itu Pak Edi ya. Iya. Baik saudara-saudaraku sekalian, jadi dari pemaparan Ustadz Ali sudah jelas ya. Sebetulnya agama Islam itu agama cinta damai ya. Jadi kalau ada yang membentur-benturkan antara Islam dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Hindu sekalipun, itu berarti ngopinya kurang kental ya. Jalannya kurang jauh. Harus belajar di sini ya. Ternyata kitab suci Al-Quran itu luar biasa, merangkul, menyapa dari seluruh golongan, bahkan menyapa dari kelompok yang paling tertua, bahasa Sanskerta. Dan alhamdulillah kita bisa meneliti ini dari asal kata ternyata ya. Dari ilmu filologi ini bisa membongkar sedemikian rahasia besar dari kata, dari asal usul kata. Ini luar biasa ya. Jadi ini memang bukan hanya asal, wah ternyata pertama itu pun bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bukan. Ternyata dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Yahudi, dan akhirnya muncul ke bahasa Indonesia menjadi pertama ya. Tapi kita sering mengenal pratama memang nggak ada ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, kita punya gawe nanti tanggal 24 Mei. Nah, ini kita punya acara bedah bukunya Ustadz Menahem Ali ya. Termasuk nanti ada dialog Islam dan Kristen. Insya Allah nanti pembicaranya dari Islam adalah Ustadz Ardiansah dan Mas Yonatan Nandar. Kemudian dari Kristen ada Rudi Yohanes dan Samuel Siahaan. Dan doakan ya, kita agenda-agenda semacam ini, baik itu seminar, bedah buku, dialog Islam dan Kristen ini bukan hanya besok itu tok, tapi insya Allah akan berkelanjutan. Untuk itu kami membutuhkan banyak biaya untuk mewujudkan cita-cita ini. Tolong dukung kami. Anda bisa donasi kepada kami dari sebelah saya ini. Anda bisa scan. Banyak program yang akan kita wujudkan ke depannya, baik itu mencetak buku, menulis buku, kemudian diseminarkan, bedah buku, dialog Islam Kristen. Dan intinya kita ini sebetulnya ingin mencerdaskan seluruh umat muslim di Indonesia agar lebih terbuka wawasannya, lebih luas. Jadi Islam itu bukan berpandangan sempit, tetapi berpandangan luas, terutama kepada kelompok-kelompok non-Islam. Kalaupun di sini ada diskusi Islam dan Kristen, bukan berarti kita mempertentangkan ya, tetapi sebetulnya adalah diskusi persaudaraan untuk mengikatkan persaudaraan supaya hubungan ini semakin cair dan tidak ada kebekuan di antara dua agama ini. Mungkin ada closing, Ustaz? Baik, Pak Edi. Yang pertama kita harus mengetahui bahwa kitab-kitab tradisi agama Timur Tengah, yakni kitab Taurat atau Sefer Bereshit atau Hamishahum Shitorah, bahkan kitab Perjanjian Lama, itu penuh dengan istilah-istilah asing yang mengalami proses ibranisasi. Dan itu tentu saja kitab-kitab itu ditulis dalam konteks tradisi Arya. Dan hal yang patut kita cermati di dalam kitab Babilonia, Talmud Babilonia, ini saya sebut dalam buku saya itu, tertulis Yermiyahu Kataf Sefero. Nabi Yeremia telah menulis kitabnya sendiri, Wesefer Melachim, dan juga kitab-kitab raja-raja, Wikinot, dan kitab ratapan, di mana beliau menulis itu di dalam kawasan tradisi Arya. Sehingga wajar dalam kitab-kitab yang saya sebut tadi itu banyak istilah-istilah bahasa Persia atau bahasa Sanskrit yang kemudian diadopsi dalam bahasa Ibrani. Salah satunya istilah Partemim
yang ternyata itu diambil dari kata pratama, Pratama. artinya yang pertama. Dan itu pengaruh juga dari bahasa Sangsekerta yang kita adopsi dalam bahasa Melayu itu. Termasuk juga ada istilah Shen Habim. Shen Habim itu giginya gajah. Padahal dalam bahasa Ibrani juga tertulis istilah fil itu artinya gajah. Ternyata di sini teksnya tidak menggunakan sin fil, tapi digunakan istilah shin habim. Artinya apa? Gading. Gading itu shin habim, giginya gajah. Dan habim itu adalah istilah bahasa Sangsekerta dari kata iba atau ibya menjadi habim. Ini pengaruh bahasa Sangsekerta begitu kuat dalam tradisi Yahudi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu kata jinni itu diadopsi atau diambil dari bahasa Persia. Dari kata geni, yang bahasa Persia itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni kata agni. Jadi urut-urutannya dari agni menjadi geni, dari geni menjadi jinni. Masuk ke Indonesia menjadi geni lagi. Masuk ke bahasa Jawa menjadi geni. Karena apa? Mereka datang ke sini kan, bukan hanya kontak budaya, tapi juga kontak bahasa. Begitulah cara kita mengkaji agama itu, tidak ada unsur kebencian, tapi mengkaji berdasarkan teks-teks yang sifatnya itu keilmuan. Dan inilah yang harus kita galakkan. Saya kira demikian Pak Edi. Baik, demikian saudara-saudaraku sekalian, kajian kita pada malam hari ini. Dan sudah saya ingatkan berkali-kali, selalu ada yang baru ya di setiap kajian kita. Jadi kalau Anda tidak melihat, sangat rugi. Dan nantikan pada pertemuan kita malam Jumat yang akan datang. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.